Israel klaim pemimpin pertama Zionisme adalah Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita. Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan rentetan sejarah yang dilalui oleh orang-orang Yahudi, dapat dipastikan bahwa pada hakikat gerakan Zionisme telah ada jauh sebelum yang dikenal sekarang. Cendekiawan Muslim asal Mesir, Profesor Dr. Ahmad Syalabi, menyebut kerinduan untuk tempat tinggal yang permanen terjadi sejak mereka keluar dari Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka bahkan berpendapat bahwa pemimpin Zionisme pertama adalah Musa, tulis Ahmad Syalabi dalam bukunya berjudul Muqaranah al-Adyan al-Yahudiyah. Kendati kala itu Musa belum sempat masuk ke Palestina. Nabi Musa gagal membawa Bani Israel karena sebelum mereka masuk ke Palestina, telah tersebar di antara penduduk bahwa Bani Israel selalu berbuat kekacauan di daerah mana saja mereka turun. Nabi Musa tidak memaksakan diri masuk ke negeri itu karena risikonya adalah perang. Di sisi lain, Bani Israel sendiri sejatinya sangat takut menghadapi peperangan. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sikap mereka ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 21-26, yang berbunyi, ayat 21, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Ayat 22, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Ayat 23, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Ayat 24, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Ayat 25, dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Ayat 26, Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Nabi Musa dan kaumnya tidak sempat masuk ke Palestina sampai beliau wafat. Namun sebelumnya beliau telah menunjuk salah seorang pengikutnya, Yusya bin Nun, untuk memimpin perjalanan menuju Palestina. Ketika mereka masuk wilayah Palestina, mereka menyerbu kota Areha dan membunuh siapa saja dari penduduk setempat dan juga hewan-hewan. Dari sinilah untuk pertama kali Bani Israel menduduki tanah Palestina, sampai pada masa Nabi Daud, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Pada masa Sulaiman, kerajaan Bani Israel terbagi menjadi kerajaan kecil-kecil, dan kerajaan inilah yang sekarang dijadikan alasan historis untuk mengklaim sahnya negara Yahudi di Palestina. Padahal, menurut Mustalah Mawfur dalam Pengantar Penerjemah, buku karya William G. Carr, berjudul Al-Yahud Wara, Kul Al-Jarimah, atau Yahudi Menggenggam Dunia, kerajaan Yahudi di masa Nabi Daud dan Sulaiman tidak lebih dari sebuah kota dan desa-desa sekelilingnya. Dan hanya kebiasaan saja bangsa Yahudi memanggil pimpinannya dengan sebutan raja.
Dan untuk masa kerajaan ini berdiri, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi yang mengutip pendapat Syekh Abdi Al-Muis, Abdi Al-Satar, bahwa Bani Israel hidup di Palestina tidak mencapai bilangan lamanya, seperti halnya tentara Inggris menduduki India atau Belanda menguasai Indonesia atau tidak lebih dari 300 tahun. Sepeninggal Sulaiman, mulailah riwayat kerajaan Bani Israel merosot hingga akhirnya punah, setelah bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar menghancurkannya dalam perang selama 9 hari pada tahun 586 sebelum Masehi. Kala itu, orang-orang Yahudi ditawan dan digiring ke Babilonia. Disinilah para tokoh Yahudi membesarkan hati kaumnya dengan konsep janji Tuhan, bumi nenek moyang, bumi yang dijanjikan, dan konsep bangsa pilihan Tuhan. Dengan menyebarkan konsep-konsep tersebut, para tokoh Yahudi berharap bisa melestarikan persatuan dan kemurnian Yahudi, dan untuk mengembalikan bangsa Yahudi. Itulah sebabnya, kapan penguasa memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke Palestina, mereka selalu mengadakan konspirasi-konspirasi dan pemberontakan, yang berakibat mereka diusir keluar wilayah Palestina dan terdiaspora ke segala penjuru Imperium Romawi. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Palestina diantaranya Asyrian, Babilonia, Mesir, Persia, sampai Kekaisaran Romawi datang dan mendominasi wilayah Palestina. Dan setelah pecahnya Kekaisaran Romawi, Palestina tetap berada di bawah naungan Kekaisaran Romawi Timur, di mana Konstantinopel menjadi ibu kotanya hingga datangnya Al-Fath al-Islami. Setelah itu Islam yang memberinya nuansa Arab dan yang Islami pada tahun 636 Masehi. Sekian kisah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.